Apa pula kau nih? Kok buang sampah sembarangan? Sampah apa? Itu sampah siapa? Oh ini emang sampah aku, tapi ini cuma botol, jadi nggak apa-apa kan? It's okay, ini merupakan sampah yang kecil, jadi nggak usah dipermasalahin deh. Kamu nih kok dibilangin kayak gitu? Enggak loh, ini masalahnya cuma botol yang nggak kayak sampah segunung, jadi ya buat apa dipermasalahin? Hello? Udah, kamu tuh kalau dibilangin nggak boleh kayak gitu. Bener yang dibilang Kak Anja, nggak boleh buang sampah sembarangan. Buang sampah itu harus pada tempatnya. Karena perlu kalian ketahui, data sampah yang ada di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 68,5 juta ton dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan mencapai 70 juta ton. Ada 24% sampah yang sampai saat ini belum dikelola oleh Dirjen PSLB 3. Penumpukan sampah yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh masyarakat yang kerap sekali abai dan tidak peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pelajar sepatutnya harus peduli terhadap lingkungan di sekitar kita, terutama di lingkungan sekolah, yaitu dengan cara mengelola dan memilah sampah yang baik dan benar. Nah, penting bagi kita nih, sebelum mengelola dan memilah sampah yang baik dan benar, kita harus mengetahui jenis-jenisnya terlebih dahulu. Karena pada dasarnya sampah dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Sampah bahan beracun dan berbahaya. Nah, jadi apa itu sampah bahan beracun dan berbahaya? Nah, jadi sampah berbahan beracun dan berbahaya merupakan sampah yang mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, sampah ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan juga lingkungan. Nah, apa sih contoh-contoh dari sampah bahan beracun dan berbahaya? Nah, jadi contohnya itu seperti kaca, pemutih ruangan, baterai, kabel, dan alat elektronik rusak lainnya. Nah, jadi untuk yang kedua itu ada sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang bisa terurai atau membusuk dengan sendirinya. Nah, biasanya berasal dari mana sih sampah-sampah organik itu? Nah, untuk sampah organik itu biasanya berasal dari daun kering, sisa makanan, sayuran, kotoran hewan, dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya terdapat sampah anorganik. Sampah anorganik sendiri dapat diartikan sebagai suatu barang yang tidak terpakai dan sukar untuk mengalami pembusukan. Sebagai contoh misalnya terdapat sampah-sampah plastik seperti botol bekas, kaleng bekas, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis sampah, barulah kita dapat memilah sampah-sampah tersebut agar selanjutnya dapat kita proses menjadi suatu barang yang bernilai jual dan juga tidak membahayakan keberlangsungan hidup makhluk hidup. Untuk pengelolaan sampah sendiri itu dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama ada reuse, adalah menggunakan atau memanfaatkan kembali produk yang akan kita buang. Kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya, kain, pakaian, atau yang sudah usang bisa kita jadikan alat pembersih. Dan barang yang sudah tidak kita gunakan namun bisa dimanfaatkan, bisa kita donasikan kepada yang membutuhkan. Yang kedua ada reduce. Reduce adalah mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Contohnya seperti kita berbelanja ke pasar, kita harus membawa tas belanja. Dan contoh yang selanjutnya itu ada pada saat kita bepergian, kita harus membawa tumbler agar mengurangi jumlah sampah botol di lingkungan sekitar. Yang ketiga ada recycle. Apa sih recycle itu? Recycle adalah mendaur ulang sampah menjadi barang yang bernilai jual dan memiliki keestetikaan. Contohnya minuman kaleng. Minuman kaleng tersebut bisa dibikin tempat pensil atau wadah pensil untuk kita. Nah, itu dia penjelasan tentang pengolahan dan pemilahan sampah yang baik dan benar. Semoga setelah kalian menonton video ini, kalian akan sadar ya betapa pentingnya peduli terhadap sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan jangan lupa kalau beli jajan, sampahnya dibuang pada tempatnya ya. Selamat Hari Peduli Sampah Nasional 21 Februari 2023 yang ke-18. Sampahmu tanggung jawabmu. Jagalah Kebersihan di lingkungan Sekolahmu.